Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Senin 15 Agustus, Pekan Biasa ke-20. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini Yesus mengajak kita untuk mampu melepaskan diri dari berbagai kelekatan yang dapat mengganggu dan menghalangi relasi kita dengan sesama dan Tuhan. Kadangkala kita lekat dengan harta yang kita miliki. Kita sibuk dengan hobi sendiri, sibuk dengan handphone, sibuk kejar karir dan jabatan, dan lain sebagainya. Harta, handphone, dan jabatan adalah jerih payah kita, dan itu memang milik kita. Tetapi jangan sampai hal-hal itu justru menjadi penghalang kita untuk memperoleh keselamatan dari Allah. Karena hal-hal itu, kita menjadi pribadi yang sombong, pelit, tidak mau berbagi, egois, dan memandang rendah orang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, Allah menganugerahkan berbagai bakat kepada kita agar kita ini semakin murah hati, mau menolong orang-orang yang menderita, turut membangun kehidupan bersama yang rukun, damai, dan tentram. Segala sesuatu yang kita miliki, semuanya berasal dari belas kasih Allah. Dan sudah sepatutnya kita menjadi pribadi-pribadi yang berbelas kasih untuk sesama. Kualitas hidup kita sebagai orang beriman tidak hanya ditentukan oleh jabatan dan harta yang kita miliki, tetapi juga oleh kemampuan kita dalam mengelola apa yang kita miliki itu secara bijak, termasuk kepedulian kita terhadap sesama. Kita mau berbagi dan berbela rasa kepada saudara-saudari kita yang memerlukan dan membutuhkan. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita diberikan kemampuan untuk berbagi dan murah hati, sehingga kita mampu untuk menggunakan apa yang kita miliki ini untuk mewartakan kebaikan dan kasih Tuhan kepada sesama kita. Bagaikan roti yang diberkati, dipecah lalu dibagi,
Itulah hidup yang ekaristis, diutus untuk berbagi, 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 berbagi dengan cinta kasih, berbagi, berbagi. Mari kita berbagi semua harta yang kita punya adalah titipan Tuhan. Betapa indah bila berbagi pada yang papa dan miskin. Berbagi, berbagi, berbagi dengan cinta kasih. Berbagi, berbagi, mari kita berbagi. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.